Ya, ya anak-anakku yang belum absen di kolom komentar dan belum masuk ya, silakan. Kelas 8 ini banyak yang belum masuk ya, silakan anak-anak kelas 8. Yang kelas 7 terima kasih, rajin-rajin ini yang kelas 7-nya, sambil kita menunggu ya Ibu Kepala Sekolah nanti untuk membuka kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik bahwa selain absen di sini nanti ada absen yang akan dibagi melalui Google Form, dan jangan lupa tadi untuk mengirim fotonya ketika kalian mengikuti kegiatan ya. Jadi foto kalian dengan berbusana muslimah itu ketika kalian mengikuti kegiatan, dan jangan lupa untuk menyiapkan pulpen dan bukunya untuk merangkum materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Anak-anakku, mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Puasa ini tidak menjadikan kita kemudian tidak semangat ya, justru di bulan puasa ini kita harus tetap semangat, karena ketika bulan puasa inilah segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kebaikan. Seperti saat ini kita sedang mengikuti pesantren Ramadan, berarti menambah ilmu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alhamdulillah sudah masuk 200-an siswa ya. Mudah-mudahan kalian semua yang mengikuti hari ini sehat, kemudian ada mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan nanti kalian bisa mengamalkan ya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Yaitu ada yang bertanya dari Herasta ya, Bu, apakah sekarang Bu fotonya ya? Nanti ya nak ya, nanti sekalian ketika di-share absen dari Google Form ya. Jadi sekali lagi Bu Nur ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah masuk dan hadir pada kegiatan pesantren Ramadan kali ini ya. Meskipun hanya 2 hari, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua nantinya ya. Bagi anak-anakku yang belum masuk atau belum absen di kolom komentar, silakan untuk mengikutinya, masuk, linknya sudah dibagi ya, dan absen di kolom komentar ya. Sekali lagi, bagi yang belum masuk, Bu Nur harapkan anak-anakku bisa mengikutinya dengan baik. Ya, ini kelas 8 mulai banyak sudah yang masuk ya. Alhamdulillah, kelas 7 juga banyak juga yang masuk. Di mana Mas? Ya anak-anakku, kita sebentar lagi akan memulai kegiatan pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Balikpapan. Silakan anak-anakku untuk mempersiapkan diri. Yang belum masuk ya, silakan masuk dan absen di kolom komentar ya. Baik, karena ini anak-anakku sudah jam 8 lewat ya persiapannya tadi, maka untuk kegiatan yang pertama adalah pembukaan pesantren Ramadan SMP Negeri 22 Balikpapan tahun 2022
2021 ya. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai tanggal 29 ya. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Sunarmi SPDMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, bahwa di pagi hari ini seluruh kelas siswa kelas 7 dan 8 akan melaksanakan pesantren kilat. Dan kepada anak-anakku, sebelumnya Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, sehat selalu untuk anak-anakku yang hebat, bahwa pada hari ini tanggal 28 sampai tanggal 29 nanti anak-anakku untuk mengikuti pesantren kilat, di mana tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga untuk meningkatkan keimanan kita semua. Pesan Ibu yang pertama, tetap mengikuti kegiatan sampai akhir, dan nanti Bapak Taufik, Ibu Nur Rohmah untuk menyampaikan materi-materi, dan mohon kepada anak-anakku semua nanti untuk merangkum apa saja yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, terutama yang mengajar pendidikan agama. Nanti mohon untuk dirangkum, rangkumannya nanti bisa disampaikan kepada guru yang bersangkutan, bisa untuk menambah nilai. Dan juga pada hari ini nanti dari awal sampai akhir mohon untuk betul-betul ya, mengikuti semua apa dari isi kegiatan ini. Tolong ikut sampai berakhir, dan begitu juga dengan jadwal hari Kamis. Untuk itu kegiatan majelis untuk kegiatan pesantren kilat Ibu nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas sambutannya yang diberikan dan atas membukanya kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan tertib sampai selesai, dan jangan lupa untuk merangkumnya. Anak-anakku bisa benar-benar menjalankannya dengan baik. Baiklah anak-anakku, setelah tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah, mudah-mudahan setelah pembukaan ini acara kita nanti lancar semuanya, berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, untuk selanjutnya yaitu kita langsung masuk materi saja ya. Di jadwal itu nanti kita insya Allah sampai jam
9.30 ya kalau nggak salah ya nak ya. Nah itu materinya adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Anak-anakku, tentang keutamaan bulan Ramadan kali ini yang mengisi adalah Ibu Nur ya. Nanti sambil nanti kalian menyiapkan ya, Bu Nur tunggu disiapkan buku dan pulpennya. Mudah-mudahan apa yang Bu Nur sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, bagi Bu Nur juga ya, supaya kita tahu apa sih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan itu ya. Mengapa kok Allah kemudian menurunkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ya. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan. Artinya kita harus bersyukur ya nak ya, karena ada kemudian orang-orang yang sampai saat ini atau tidak sampai di bulan Ramadan ya. Kita alhamdulillah sampai di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Berarti kita harus mengucapkan rasa syukur kepada Allah ya. Makanya sebelum Ramadan itu kan kita sering mendengar doa ya nak ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan ya. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Rajab, sampaikan kami di bulan Sa'ban, dan panjangkan umur kami di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah yang pertama kita harus bersyukur bahwa kita sudah sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah ini hari ke-16 ya. Jadi Bu Nur minta ayo semangat. Tadi Bu Nur sampaikan tidak ada alasan karena berpuasa kemudian kita tidak menjadi semangat ya. Karena nanti ada Bu Nur sampaikan apa sih keutamaannya. Jadi yang pertama keutamaan di bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan disebut juga bulan pengampun dosa. Alhamdulillah. Kalau Bu Nur tanya siapa sih yang nggak punya dosa gitu ya, anak-anakku semua kelas 7, kelas 8 termasuk Bu Nur, pasti kita semuanya punya dosa ya. Karena kita punya dosa itulah maka kita harus optimis, banyak-banyak meminta ampun, mungkin dosa kita kepada orang tua, mungkin dosa kita kepada guru, mungkin dosa kita kepada sesama teman. Nah, maka di bulan Ramadan ini, di bulan puasa inilah bulan yang penuh ampunan, ya. Jadi sayang kalau kemudian di bulan Ramadan ini kita tidak gunakan untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Kalau misalnya kalian dah hafal, apa yang dibaca? Cukup astagfirullah ya, astagfirullah, astagfirullah. Apa itu artinya? Ya Allah ampuni ya, ya Allah ampuni. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi kalau kita saat ini benar-benar menjalankan puasa karena keimanan, bukan karena takut, misalnya, sudahlah aku takut kalau nggak puasa nanti atau malu ya, bukan karena keimanan, bukan karena kita yakin bahwa puasa itu adalah kewajiban, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berniat berpuasa itu karena kita memiliki keimanan yang kuat bahwa kita tahu puasa itu wajib dan kita lakukan dengan baik, kemudian kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Pasti kalau ditanya siapa yang tidak mau diampuni dosanya, pasti kita nggak mau jawab ya. Setiap orang pasti pingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Yang kedua, apalagi keutamaan dari bulan Ramadan atau bulan puasa itu?
ternyata keutamaan di bulan Ramadan itu adalah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Misalnya, kalau kita membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10. Misalnya alif lam mim itu dihitung 3 huruf, berarti kali 10 30. Maka di bulan Ramadan ini 3 huruf tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi jangan juga kalau gitu kita baca alif lam mim aja. Itu nggak boleh juga ya Nak ya. Misalnya hari Senin kita cuma baca alif lam mim shadaqallahul adzim, lumayan 30 dilipat gandakan, itu nggak boleh ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah betapa agungnya bulan Ramadan itu sampai Allah menjanjikan bahwa setiap amal perbuatan kita yang baik akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sodako, kalau kalian bersodako itu ada dalam Al-Quran disebutkan setiap sedekah yang kita keluarkan itu seperti satu tumbuhan yang kemudian menghasilkan 7 ranting, setiap ranting itu kemudian menghasilkan 100 bulir ya Nak ya. Jadi kalau misalnya kita bersodako 1000 selama bulan Ramadan ini, Allah akan ganti kita dengan 7, jadi 1000 kali 7 kali 100. Nah, dilipat gandakan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa sih keutamaan dari bulan Ramadan? Keutamaan dari bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Karena ketika bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Yang sering kita dengar yaitu malam ke-17, berarti malam ini ya, yaitu turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, yaitu besok ya, yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Nuzul ya, nuzul itu artinya turunnya Al-Quran, bukan nunjul. Kalau nunjul Qurannya jatuh nanti ya. Nuzulul Quran itu artinya malam diturunkannya Al-Quran ya. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia ya, dan petunjuk keterangan petunjuk-petunjuk tersebut adalah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana Al-Quran diturunkan, yang nanti dengan Al-Quran itu kalau kita baca dengan baik dan benar, maka akan dapat menunjukkan kita mana jalan yang benar dan mana yang salah. Kemudian keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah bagian dari rukun Islam ya, bagian dari rukun Islam, yaitu kita tahu ya, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji. Kemudian keutamaan dari bulan Ramadan itu adalah terkabulnya doa-doa kita. Nah, ini momen yang sangat baik buat anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 yang ingin berdoa supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang ingin mendapat ilmu yang barokah, yang ingin menjadi anak yang cerdas, yang ingin pelajarannya dimudahkan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita memperbanyak doa, karena terkabulnya doa itu adalah salah satu ketika kita di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi dikatakan ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Jadi kalau kita berdoa insya Allah dikabulkan. 1, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kalau kita selama puasa sampai kita berbuka, kemudian kita memohon
doa kepada Allah ya, maka insya Allah dikabulkan. Yang kedua, pemimpin yang adil. Jadi itu doanya dikabulkan. Yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Tapi nggak boleh juga misalnya dikit-dikit, waduh aku terzolimi nih, kudoakan aja yang tidak baik. Jangan ya, karena doa itu insya Allah kembali kepada si pendoa. Siapa saja yang mendoakan saudaranya, mendoakan kebaikan, maka doa itu akan kembali kepada si pendoa. Maka doakan saja yang baik-baik ya. Kita minta doa juga yang baik-baik, doakan juga teman kita yang baik-baik ya kan, doakan guru kita yang baik-baik, doakan orang tua kita yang baik-baik. Maka setiap doa-doa yang baik yang keluar dari mulut kita, maka sebenarnya doa itu juga untuk kita ya nak ya. Kemudian keutamaan berikutnya adalah bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana terdapat malam Lailatul Qadar ya. Lebih baik dari 1000 bulan sesuai yang disampaikan atau dalam firman Allah surah Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Sesungguhnya Allah itu menurunkan Lailatul Qadar ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan min alfi syahrin ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keutamaan di bulan Ramadan yang lainnya adalah Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Allah akan tutup pintu-pintu neraka selama kita berbuat kebaikan. Jadi harus optimis ya. Jadi jangan kalau gitu pintu surganya sudah dibuka nih, berbuat yang tidak baik aja, bukan seperti itu ya. Allah menjelaskan bahwa Allah membuka seluas-luasnya pintu surga. Bagi siapa? Bagi kita yang benar-benar pingin masuk ke dalam surga. Berarti syaratnya apa? Berbuat hal-hal yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian setan-setan dibelenggu. Ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan. Bu, katanya kok setan-setannya dibelenggu tapi masih ada yang tidak puasa, berarti lebih kuat setannya dong ya daripada kita ya. Padahal Allah sudah membelenggu. Maksudnya apa? Kita harus menahan hal-hal yang tidak baik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah ketika kita berpuasa, mulut orang yang berpuasa nih, nah mulut kita itu ya, orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi ya. Jadi kalau dalam syariat minyak kasturi itu minyak yang wangi gitu, tapi nanti mulut orang yang berpuasa itu nanti akan wangi ya. Tapi jangan kemudian sekarang bercanda sama temannya, ini mulut tuh baunya wangi, kemudian kalian misalnya ke teman gitu ya. Tidak ya nak ya. Jadi nanti bahwa keutamanya adalah orang yang berpuasa itu mulutnya wangi melebihi daripada minyak kasturi. Kemudian keutamaan berikutnya adalah malaikat memintakan ampunan bagi mereka ya. Jadi ketika kita berpuasa itu Allah memintakan ampunan, malaikat memintakan ampunan kepada Allah ya. Ya Allah, ini ada hambamu namanya ini ya sedang berpuasa, maka insya Allah kita akan diampuni. Kemudian yang selanjutnya keutamaan puasa adalah mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan dari kita berpuasa itu? Nah, dalam hadis Nabi, orang yang berpuasa itu bahagianya ada 2. Yang pertama adalah bahagia ketika dia berbuka. Siapa yang nggak senang kalau sedang berbuka ya? Kadang-kadang saking bahagianya itu makanannya itu di meja banyak banget ya. Padahal begitu berbuka puasa kita makannya cuma 1. Nah, jadi di bulan puasa ini juga kita belajar nak ya, belajar untuk tidak berlebih-lebihan ya. Daripada makanannya berlebih-lebihan, kemudian tidak habis ya kan.
mendingan kelebihan-kelebihan kita itu kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang tidak memiliki, ya. Kemudian kebahagiaannya adalah nanti ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selain itu bulan puasa juga adalah bulan melatih kesabaran. Ya, sabar banget ya. Melatih disiplin, kalau belum waktunya berbuka, kita tidak boleh berbuka, ya. Atau misalnya jamnya mau dicepat-cepatin nih biar cepat berbuka, nggak bisa ya. Karena puasa itu sendiri adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, ya. Anak-anakku, mungkin itu saja apa yang Bu Nur sampaikan. Silakan anak-anakku kalau ada pertanyaan, ya. Ini Bu Nur, ini ada pertanyaan dari Ahmad Fajar, ya. Oh, Ahmad Fajar mengomentari, ya. Kata Ahmad Fajar, dasar puasa itu menahan nafsu. Udah puasa full tapi berlebih, ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya nak, ya. Boleh kalian menanyakan lewat kolom komentar. Oh iya, itu Haidar bilang, Bu, mohon maaf Bu, maskernya dipakai, ya. Bu Nur kalau pakai masker suaranya tidak terdengar. Di sini juga Bu Nur tidak berkumpul gitu nak, ya, lagi sendiri. Jadi mohon maaf, memang Bu Nur buka karena kalau ditutup suaranya Bu Nur tidak kedengaran, ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Mohon kepada anak-anakku, itu Herasta Ramadan dari kelas 8H, Ibu mau tanya, silakan Herasta, apa pertanyaannya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, kita nanti sampai jam 9.30, ya. Kemudian kita istirahat dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang keutamaan bulan puasa ini. Ya, sambil Bu Nur menunggu pertanyaan. Ya, alhamdulillah yang sudah masuk ini banyak, ya nak, ya. Yang sudah masuk banyak, mudah-mudahan barokah. Tapi jangan masuk aja. Oh ya, ini Herasta tanya, Bu, kalau kita berpuasa tapi kondisi sedang pacaran, waduh, apakah puasanya nggak diterima? Waduh, Bu Nur tuh bingung ya, bahasa pacaran tuh apa ya. Jadi tidak usah pacaran, ya. Kalau menurut Bu Nur, entah itu di bulan Ramadan, entah itu di luar Ramadan, pacaran itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi tidak ada dalam agama Islam itu berpacaran, berdua-duaan, ya. Nah, itu lagi ada pertanyaannya, Bu, apa hukumnya kalau kita berpuasa tapi tidak terawih? Nah, itu dari siapa tadi, ya? Tidak terawih, ya. Padahal salah satu amalan, ya, Bu Nur sudah jelaskan waktu amalan-amalan di bulan Ramadan itu adalah terawih, ya. Jadi sayang terawih itu hanya ada di bulan Ramadan, ya. Sebaiknya dilaksanakan karena sayang juga, ya. Itu ada pertanyaannya, Bu, gimana hukumnya kalau puasa tapi tidur aja? Memang ada hadisnya, hadisnya itu, ya, bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi kalau tidur terus, ya, tidur dari bangun subuh atau setelah sholat subuh sampai maghrib tidur terus, ibadahnya kemudian tidak dikerjakan, maka sayang, ya, seperti sholatnya ditinggalkan, itu kewajiban, maka kita berdosa, malah tidak mendapatkan apa-apa, ya. Jadi maksudnya tidur di situ, rebahan di situ, ya, kalau capek bolehlah rebahan, Bu. Oh iya, Bu, kalau puasa, ada yang bertanya, Bu, kalau puasa tapi nggak sholat,
Bu kalau puasa terus ngomongnya kasar gimana? Puasanya batal apa enggak ya? Jadi ngomong kasar itu tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Makanya di bulan puasa itu kita dilatih untuk sabar. Terus ada lagi yang tadi pertanyaannya, Bu, kita puasa tapi nggak sholat, ya nggak boleh juga. Dua-duanya hukumnya wajib, ya kan? Jadi, mentang-mentang menahan puasa, lapar, sholatnya nanti aja, nggak boleh. Karena puasa itu wajib, sholat itu wajib. Dua-duanya adalah rukun Islam yang harus kita laksanakan ya. Apa itu pertanyaannya ya? Oh ya Bu, dari Chelsea Bu, contoh-contoh puasa yang membuat sia-sia. Oh, mungkin amalan-amalan saja yang membuat apa pahala puasa kita berkurang tuh apa saja gitu ya. Satu, kalau kita tidak bisa menjaga lisan ya, seperti berdusta atau gosip ya nak ya. Gosip digosok makin sip gitu nak ya. Jadi gosip, kemudian marah gitu ya, misalnya disuruh orang tuanya capek marah, maka itu puasanya sah tapi kemudian mengurangi dari pahala puasa ya sayang. Kemudian oh iya ada yang bertanya yang bagus, Bu, puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar kan Bu? Iya benar. Kalau hanya menahan haus dan lapar, orang yang tidak bisa makan dan minum juga disebut puasa. Jadi puasa itu sendiri adalah selain menahan lapar dan haus, dia juga harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, misalnya, oh ini atau dari hal-hal yang kemudian yang mengurangi pahala puasa tadi seperti marah dan lain sebagainya ya. Kemudian Bu, kalau sahur terus adzan tapi masih makan, boleh nggak tuh Bu? Iya, pertanyaan bagus-bagus loh ini ya. Nak, kalau sahur, makanya memang sahur itu harus diakhirkan ya. Kemarin si Bu Nur ada dengar ceramah gitu ya. Jadi kalau masih imsak itu maka belum ya. Tapi kalau adzan berarti sudah selesai. Berarti kalau bisa secepatnya ya. Tapi kalau kita nggak tahu nggak apa-apa sekali-kali. Tapi kalau misalnya sudah tahu adzan masih terus itu yang nggak boleh ya. Bu, kalau kita wudhu kumur-kumur batal nggak? Kumur-kumur tidak batal, tapi hukumnya makruh ya nak ya. Apalagi yang membatalkan tuh kalau airnya kamu telan ya. Wih panas-panas nih, sholat duhur. Wudhu dulu. Wah lumayan ini bisa diminum sedikit-sedikit misalnya ya. Nggak ada yang lihat juga, maka itu membatalkan puasa. Allah maha melihat ya. Pertanyaannya banyak. Oh ada yang bilang, Bu enakan pesan tikla di sekolah daripada virtual. Waduh bisa ngelihat ukhuti maksudnya. Ya ada karena keadaan seperti ini makanya kita berdoa bersama-sama nak ya, karena ini masa pandemi makanya kita secara gini saja ya online, tapi kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, nanti bisa kita masuk apalagi ini pertanyaannya. Ibu, saya yang bertanya, misalnya ada laki-laki, oh iya ya, nanti itu khusus nanti biar dijawab oleh Pak Taufik ya. Ya, Bu, lupa niat puasa, makanya usahakan. Nah, untuk sahur, sahur itu bukan sekedar bangun loh nak ya. Bukan sekedar kita makan, ternyata di sahur itu ada berkah yang luar biasa. Ya, jadi di sahur itulah waktu yang terbaik. Jadi sebaiknya sahur, kemudian kita membaca niat. Kalau anak-anak yang terawih itu biasanya di doa itu kemudian ditutup dengan doa niat berpuasa ya. Nah, jadi sebaiknya niatnya itu dibaca ketika malam hari. Setelah sholat subuh bisa nggak Bu tidur lagi? Ya, ada waktu-waktu yang tidak baik untuk tidur ya nak ya. Nanti kesehatan kita kurang baik juga ya. Setelah sholat subuh
setelah maghrib, setelah asar. Usahakan waktu-waktu itu kita tidak tidur ya, gunakan saja. Kecuali kalau nanti sudah terbit matahari itu boleh ya, tapi kalau belum sebaiknya tidak. Apa itu sujud freestyle? Macam-macam aja nih pertanyaannya ya. Bu, kalau ambil makanan nggak sengaja lupa, kalau misalnya kita lupa puasa, kemudian kita makan. Kalau lupa, ya, ketika ingat itulah langsung dibuang makanannya. Kalau sekali karena memang lupa tidak apa-apa, tapi jangan pura-pura lupa nak ya. Sudah sebakul baru ingat kalau puasa itu yang nggak boleh ya. Apalagi pertanyaannya. Ini ada juga pertanyaan yang lucu ya. Bu, gimana kalau nyicip makanan 2 piring ya? Menurut kamu gimana ya jawabannya ya? Batal ya. Habis subuh tidur sampai maghrib. Nah itu tadi yang Bu Nur bilang. Habis subuh tidur sampai maghrib itu nggak boleh. Apalagi kemudian sholatnya ditinggal, amalan-amalan yang baiknya ditinggal. Hanya tidur saja itu nggak boleh ya. Bu, mulai umur berapa kita harus full puasa, Bu? Ya, sebaiknya memang anak-anak itu dididik ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak dididik puasa setengah hari, kalau masih kecil, yaitu untuk mendidik supaya mereka terbiasa puasa ya. Kalau kayak kalian SMP mau setengah hari, ya enggak boleh ya. Sudah harus full. Bu, puasa terus nangis batal enggak? Ini Bu Nur mohon maaf ya nak ya. Jadi apa itu pertanyaannya kan banyak bergerak cepat ke atas. Jadi ada yang enggak Bu Nur baca ya nanti bisa WA ke Bu Nur ya kalau misalnya ada Bu nangis batal enggak? Nangis tidak membatalkan puasa, tapi kalau nangis air matanya diminum sambil terus diminum itu enggak boleh ya membatalkan puasa. Bu, kalau nonton konten tentang makanan apa hukumnya? Ya, kalau nonton saja tidak apa-apa. Tapi kalau habis nonton, terus kamu ke warung, kamu beli sesuai yang kamu tonton itu yang tidak boleh. Jadi sebaiknya melihat yang membuat kita tidak membayangkan makanan apa dan sebagainya. Lihat aja konten-konten yang kemudian bermanfaat. Sikat gigi batal enggak? Ya, tadi itu seperti itu ya, makruh ya, tapi kalau airnya kemudian kamu minum, itu menjadikan batal. Bu, kalau muntah batal enggak? Nah, ini sebenarnya nanti ya pembahasannya, ya, tapi enggak apa-apa. Muntah kalau tidak disengaja, tidak membatalkan, tapi kalau disengaja, saya masukkan apa, sampai muntah-muntah itu yang tidak boleh. Ya itu ada yang bilang mosok sudah gede kok puasanya setengah hari ya 1 hari ya. Bu puasa terus ada luka berdarah batal enggak lah nak, tidak ada hubungannya. Misalnya kamu jatuh terluka, wih ini batal nih makan, enggak, tidak membatalkan. Bu kalau nggak sengaja ya, setiap yang tidak sengaja, asal yang tidak sengaja betul loh nak ya, jangan pura-pura tidak sengaja. Bu mandi batal enggak ya, tapi kalau kemudian kamu ya itu tadi airnya tadi itu ya yang kemudian diminum dan lain sebagainya, kemudian kamu memang pingin supaya gimana itu yang makruh ya. Bu kalau ngeluh saat puasa boleh enggak? Sebaiknya tidak mengeluh karena di bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang penuh kebaikan, penuh ampunan. Coba kamu bayangkan banyak orang-orang yang tidak bisa makan setiap hari ya kan, ada yang susah makannya, tapi kita alhamdulillah diberikan Allah kewajiban berpuasa itu setahun sekali, itu ada hikmahnya nak, supaya kita juga merasakan bagaimana orang-orang yang tidak punya atau tidak bisa makan setiap hari itu, kita juga bisa merasakan seperti itu kah mereka orang-orang yang susah ya. Jadi sebaiknya tidak mengeluh, kita harus banyak bersyukur. Ya.
Nah, Bu, kalau lagi marah tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Nah, ya itu betul, itu ada yang bilang, tolong kalau nanya yang masuk akal. Ya, betul itu temanmu ya. Masa ada yang nanya kalau mandi gayungnya ketelen tuh gimana? Emang kamu pernah nelen gayung ya? Nah, pertanyaannya harus yang sesuai ya. Ya, sekali lagi kalau tidak sengaja ya, tapi asal tidak berpura-pura tidak sengaja ya. Jadi anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Bu Nur sampaikan kali ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kali ini belum bisa Bu Nur jawab, nanti bisa ditanyakan lagi kepada pemateri berikutnya atau nanti bisa ke WA ya, ke WA-nya Bu Nur atau ke WA-nya Pak Topik ya, dan guru-guru yang lainnya ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Nur sampaikan ya, apa yang Bu Nur sampaikan pada kesempatan ini tentang keutamaan bulan puasa bisa kita laksanakan dengan baik ya. Jangan lupa untuk merangkum apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu tentang keutamaan di bulan Ramadan ya. Terima kasih kepada anak-anakku, alhamdulillah banyak sekali yang masuk ya ke live ini, komentarnya, pertanyaannya. Oh ya, Bu Nur ingin sampaikan, tadi betul kata temanmu, satu, ini kan kolom komentar ini kan dibaca ya, dibaca oleh semua temanmu, dibaca oleh gurumu, sebaiknya berikanlah komentar-komentar yang baik, ya kan? Jadi kalau kita berbicara, usahakan yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang baik, komentar-komentar yang baik ya. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya misalnya, jadi makanya kalau ada yang pertanyaan gimana, ndak ibu jawab ya nak ya. Mohon maaf kalau ya itu ada yang tanya tadi nggak sengaja makan bakso satu mangkok pas sudah habis baru nyadar ya. Kan tadi Bu Nur bilang manusia itu tempatnya lupa dan salah, tapi yang penting tidak disengaja sampai satu mangkok ya baru ingat ya. Ya, makanya pentingnya niat itu adalah kalau kita sudah niat, kita sudah tahu itu di bulan Ramadan, insya Allah kita tidak mungkin lupa kalau itu bulan Ramadan ya. Sekali lagi Bu Nur mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku. Setelah ini kalian nanti bisa merangkum ya, karena ini jam istirahat ya kalau nggak salah ya. Jadi 9.30 nanti jam istirahat. Silakan nanti sambil kalian istirahat, kalian bisa merangkum apa yang sudah Bu Nur sampaikan. Setelah itu, setelah istirahat nanti masuk pada materi yang lainnya, dan pada yang memberikan materi nanti yang lainnya adalah ada Pak Taufik ya, ada Pak Nur Hadi nanti ya. Silakan anak-anakku nanti bisa bertanya. Sekali lagi Bu Nur minta silakan kalian ketika di kolom komentar mungkin kalian bisa memberikan komentar-komentarnya yang baik atau bertanyanya ya. Mohon maaf sekali lagi Bu Nur, mohon maaf jika banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang belum bisa dijawab ya. Insya Allah yang misalnya merasa belum dijawab bisa mengirim atau nanti kalau bisa Bu Nur cek ya, nanti akan Bu Nur jawab via WA ya. Tetap semangat anak-anakku untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan tertib,
sekali lagi bahasanya juga yang baik-baik saja di kolom komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bu Nur akhiri ya. Untuk saat ini kita fokus saja di apa? Di pesantren Ramadan ya nak ya. Soalnya ini ada yang bahas game dan lain sebagainya ya. Untuk topik ya ini topik 8D apa nggak salah ya. Nanti topik pertanyaannya bisa dikirim ke WA Bu Nur ya topiknya. Makasih ya. Itu saja. Terima kasih. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut untuk materi berikutnya. Bu Nur kasih waktu untuk merangkum ya. Jadi masih ada 14 menit untuk kalian merangkum. Setelah itu istirahat dan kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.